kembali lagi ke channel gue Renardus Suryandaru. Pada 26 Juli 2022 kemarin, IMF baru aja mengeluarkan proyeksi perekonomian global atau World Economic Outlook Update edisi Juli 2022. IMF memang secara rutin mengeluarkan proyeksi ekonomi selama 4 kali di setiap tahun berjalan, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk proyeksi ekonomi di Juli 2022 ini, secara umum IMF bilang kalau pemulihan ekonomi dunia akan semakin suram di tahun 2022. Nah, di video kali ini gue mau bahas dua hal. Yang pertama, mengapa proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bulan Juli ini menjadi lebih suram untuk tahun 2022? Dan yang kedua adalah, gimana dengan kondisi ekonomi Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pelemahan ekonomi global ini. Dalam World Economic Outlook edisi Juli 2022 ini, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2022 menjadi hanya 3,2% atau turun dari prediksi bulan April kemarin yang sebesar 3,6%. Dari sini ada beberapa faktor yang menyebabkan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global semakin menurun. Faktor pertama adalah tren inflasi global yang cenderung naik secara bersamaan. Hal ini terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Pemicunya adalah naiknya harga bahan pangan, supply shock, dan perubahan preferensi konsumen yang cukup drastis setelah pandemi. Pada saat pandemi, permintaan konsumen didominasi oleh barang-barang fisik karena faktor bekerja dari rumah atau WFH. Setelah pandemi, permintaan konsumen bergeser menjadi bersifat jasa atau servis seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di dunia. Dan kita semua paham kalau inflasi yang naik dengan cepat biasanya memang tidak dibarengi dengan kenaikan gaji ataupun pendapatan secara langsung. Alhasil, hal ini menyebabkan adanya daya beli masyarakat global yang menurun. Selain itu, adanya inflasi yang tinggi juga telah memicu pengetatan kondisi keuangan global. Bank-bank sentral di dunia udah banyak yang menaikkan suku bunga acuannya. Tentu hal ini akan membuat biaya meminjam uang akan menjadi lebih mahal di tingkat global. Faktor kedua adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi Cina. Pemicunya adalah karena kebijakan lockdown COVID, melemahnya tingkat konsumsi domestik, serta melemahnya penjualan properti di Cina. Kita tahu, Cina merupakan perekonomian dengan ukuran terbesar nomor 2 di dunia. Dan adanya pelemahan ekonomi Cina juga pasti akan melemahkan permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Faktor ketiga adalah masih belum rampungnya perang Rusia-Ukraina. Artinya perang ini benar-benar menghasilkan ketidakpastian di tingkat global. Harga energi, khususnya minyak dan gas, menjadi naik dan hal ini memberatkan seluruh pihak di dunia, utamanya negara-negara Eropa yang betul-betul sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Eropa, utamanya Jerman, sebagai motor perekonomian Eropa itu sendiri. Faktor keempat adalah naiknya harga-harga bahan pangan secara global. Kita tahu kalau belanja makanan secara umum mendominasi pengeluaran masyarakat dunia. Adanya kenaikan harga pangan tentu akan semakin mempersempit ruang gerak konsumen. Meskipun secara global harga bahan pangan sudah mulai melanda, namun rata-rata harga bahan pangan dunia saat ini masih jauh lebih tinggi ketimbang di tahun 2019. Nah, dari faktor-faktor itulah mengapa IMF merevisi pertumbuhan ekonomi di World Economic Outlook edisi Juli 2022 ini. Kalau kita lihat lebih detail, pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurun dari 3,6 menjadi 3,2%. Amerika Serikat diprediksi menurun dari 3,7 menjadi 2,3%. Eropa dari 2,8 menjadi 2,6%. Cina dari 4,4 menjadi 3,3%. India dari 8,2 menjadi 7,4%. Sedangkan ASEAN diprediksi tetap tumbuh di kisaran 5%. Dan menariknya di sini, Indonesia juga diramalkan memiliki pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2022. Emang sih sedikit lebih rendah, di mana Indonesia diproyeksikan sebesar 5,4% dari ramalannya World Economic Outlook edisi April 2022 yang dulu. Artinya di sini memang Indonesia diproyeksikan jauh lebih baik pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya. Dan menurut gue, kondisi struktural ekonomi Indonesia memang cukup kuat dan lebih tahan banting dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Paling tidak untuk tahun ini. Ada beberapa hal struktural yang menurut gue membuat Indonesia pantas diproyeksikan mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5% di tahun ini. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi Indonesia meskipun ada tren peningkatan, tapi masih cukup rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.
Kalau kita lihat di tingkat global, tingkat inflasi Indonesia memang masih tergolong rendah. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia menurut gue sejauh ini masih cukup akomodatif untuk merangsang perekonomian domestik. Di tengah tren bank sentral dunia menaikkan suku bunga acuannya guna melawan inflasi, saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7 Days Reverse Repo Rate masih ditahan sebesar 3,5%. Dan angka ini tidak berubah sejak Februari 2021. Tentunya hal ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan mematok suku bunga acuan di level tersebut. Seperti kita tahu, suku bunga acuan Bank Indonesia ini menjadi acuan untuk suku bunga domestik di Indonesia. Dengan tidak naiknya suku bunga domestik, hasrat pelaku ekonomi untuk meningkatkan konsumsi maupun ekspansi bisnis dengan menggunakan kredit perbankan akan terjaga. Yang ketiga adalah perdagangan internasional. Kinerja perdagangan Indonesia masih cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ekspor yang masih lebih besar ketimbang nilai impor selama 1 tahun terakhir. Hal ini tentu saja membuat neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Meskipun demikian, adanya pelemahan ekonomi global, utamanya Cina, bisa dipastikan akan membuat kinerja perdagangan Indonesia di beberapa bulan ke depan akan sedikit melemah. Yang keempat adalah cadangan devisa. Adanya surplus perdagangan juga memberikan sumbangan terhadap cadangan devisa Indonesia. Nilai cadangan devisa Indonesia per Juni 2022 adalah sebesar 136,4 miliar US dollar. Di sisi lain, nilai cadangan devisa saat ini menurut gue masih cukup kuat untuk menahan depresiasi nilai rupiah dalam bentuk intervensi di pasar falas domestik. Yang kelima adalah pertumbuhan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit per Juni 2022 adalah sebesar 10,6% year on year, yang mayoritas ditopang oleh kredit korporasi dan konsumsi. Dari sisi risiko kredit, gross non-performing loans atau persentase kredit bermasalahnya hanya sebesar 2,7% dari total keseluruhan kredit perbankan. Seperti yang kita tahu, adanya kredit yang tumbuh serta risiko kredit bermasalah yang kecil bisa memberikan sinyal kalau perekonomian domestik masih memiliki prospek yang cukup baik. Nah, dari kelima faktor inilah yang menurut gue membuat perekonomian Indonesia masih solid sampai sejauh ini. Paling tidak bisa mencatat pertumbuhan di kisaran 5%-an di tahun 2022. Dan yang paling penting, saat ini Indonesia kecil banget peluangnya memasuki jurang resesi seperti yang diberitakan belakangan. Tapi Indonesia juga nggak boleh lengah. Kita perlu waspada terhadap mulai meningkatnya kasus COVID, membengkaknya subsidi energi dalam negeri, dan risiko inflasi domestik. Ketiga hal ini perlu banget di-manage untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang dirapatkan. Oke, dari proyeksi perekonomian yang memburuk, tapi perekonomian Indonesia masih cukup kuat ini, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Yang pertama adalah tetap jaga dan tingkatkan tabungan. Ini penting banget. Paling nggak kita punya tabungan untuk membiayai pengeluaran selama 1 tahun ke depan. Ya buat jaga-jaga kalau ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan muncul kembali, seperti lockdown di Indonesia. Yang kedua adalah mulai beresin deh utang-utang keuangan yang kita punya. Dengan adanya peluang kenaikan suku bunga domestik di beberapa waktu mendatang, ini bisa semakin memberatkan beban utang yang kita punya. Untuk itu, perlu lebih bijak dalam mengambil ataupun mengelola utang-utang kita saat ini. Jangan sampai kita berhutang lebih dari 30% penghasilan kita. Yang ketiga, perlu banget buat kita punya proteksi. Usia muda dan produktif tidak menjamin kita semua terhindar dari beragam risiko keuangan. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi dan keuangan global yang semakin tidak pasti. Dengan adanya proteksi dari asuransi, paling nggak bisa meminimal resiko keuangan kita ke depan. Yang keempat, buat pebisnis yang basisnya ekspor, adanya pelemahan ekonomi global otomatis membuat kinerja bisnisnya bakal seret. Makanya perlu banget buat untuk mulai cari alternatif pasar negara lain ataupun orientasi bisnis yang lebih berfokus ke pasar domestik. Oke, segini aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. And thank you for watching and see you in the next Rust Talk video. Goodbye.